Sepanjang sejarah, peperangan di darat sangat bergantung pada kemampuan untuk menyeberangi, menghancurkan, dan merebut jembatan. Dan ketika melintasi sungai, lembah, atau medan yang tidak rata, pasukan penyerang tidak bisa menghindari resiko yang mungkin akan terjadi ketika melintas. Tapi seiring waktu, militer di seluruh dunia telah mengembangkan berbagai jembatan portable dengan berbagai panjang dan bentuk. Jembatan-jembatan ini bukan hanya jadi fasilitas penyeberangan untuk pasukan dan kendaraan militer tanpa sama sekali membahayakan pasukan dan kendaraan militer, tapi juga bisa untuk mencegah musuh memanfaatkan jembatan tersebut ketika saat tidak digunakan. Di antara berbagai desain yang dibuat oleh insinyur militer, Joint Assault Bridge atau JAB terbukti jadi salah satu jembatan portable yang paling efektif dan efisien. JAB adalah tank versi modifikasi dari tank tempur Abrams M1A1 yang merupakan sistem jembatan militer yang revolusioner. Dirancang untuk memungkinkan pasukan angkatan darat melintasi jarak yang tidak bisa dijangkau oleh kendaraan tradisional. JAB dikembangkan untuk meningkatkan mobilitas, kecepatan, dan keselamatan pasukan dalam berbagai situasi medan tempur. Dengan teknologi canggih dan desain modular, JAB dapat dengan cepat dirakit dan dikerahkan dalam berbagai skenario, termasuk medan pertempuran perkotaan, pegunungan, dan perairan. JAB dirancang untuk memungkinkan pasukan angkatan darat melintasi rintangan seperti sungai, jurang, dan parit dengan cepat dan aman. Sistem ini memiliki panjang total mencapai 85 kaki atau 25,9 meter dan mampu menahan beban sampai dengan 70 ton, sehingga mampu menampung kendaraan lapis baja dan alat berat. JAB juga bisa digunakan secara berdampingan dengan jembatan lainnya untuk menciptakan jembatan yang lebih panjang atau lebih lebar, sehingga memungkinkan berbagai konfigurasi yang disesuaikan dengan kebutuhan taktis. Sebelum melakukan pemasangan JAB, tim yang terdiri dari insinyur dan personel pendukung harus melakukan survei medan di sekitar rintangan yang akan dilintasi. Mereka akan memilih lokasi yang strategis dan stabil untuk menempatkan JAB. Memastikan bahwa lokasi tersebut bisa menahan beban jembatan dan kendaraan yang melintasinya. Setelah lokasi dipilih, komponen JAB diangkut ke lokasi menggunakan kendaraan lapis baja khusus, seperti M1075 Pelletized Load System atau PLS. Kendaraan ini dirancang untuk mengangkut dan menangani beban berat seperti komponen JAB. Saat komponen JAB tiba di lokasi, personil akan mempersiapkan area pemasangan dengan membersihkan rintangan dan meratakan tanah jika diperlukan. Selanjutnya, tim akan menyelaraskan komponen JAB sehingga bisa dirakit dengan benar dan menghubungkan bagian-bagian jembatan dengan aman dan efisien. Penyelarasan yang tepat sangat penting untuk memastikan kestabilan dan integritas struktural jembatan saat digunakan. Setelah persiapan dan penyelarasan selesai, proses perakitan JAB pun dimulai. Komponen jembatan diangkat dan ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan bantuan alat berat dan personil yang terlatih. Bagian-bagian jembatan dihubungkan menggunakan sistem pengait dan pengunci yang dirancang khusus untuk memastikan kekuatan dan keamanan struktur. Setelah jembatan sudah berhasil dirakit, maka pasukan militer dan kendaraan militer bisa mulai melintasi JAB. Selanjutnya kita masuk ke Jembatan Apung M3. Jembatan Apung M3 adalah sebuah kendaraan amfibi yang bisa berubah menjadi jembatan ponton untuk membantu gerakan pasukan dan kendaraan tempur melewati sungai dan parit lebar. Jembatan Apung M3 memiliki berat 26 ton dan panjang 12,3 meter. Kendaraan ini bisa bergerak di darat dengan kecepatan maksimum 80 km per jam dan di air dengan kecepatan maksimal 14 km per jam. Jembatan Apung M3 bisa mengangkut beban hingga mencapai 50 ton dan bisa dikombinasikan dengan kendaraan sejenis untuk membentuk jembatan apung sepanjang 100 meter. Jembatan Apung M3 juga dilengkapi dengan sistem hidrolik untuk mengatur ketinggian dan kemiringan jembatan sesuai dengan kondisi medan. Jembatan Apung M3 merupakan produk dari perusahaan Jerman. Kendaraan ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1982 dan mulai digunakan oleh militer Jerman dan Inggris pada tahun 1996. Varian terbaru dari jembatan Apung M3 adalah M3G, yang memiliki kabin lapis baja, sistem pendingin udara, dan sistem proteksi anti-nuklir, biologi, dan kimia. Jembatan Apung M3 sudah terbukti keandalannya saat digunakan oleh militer Inggris dalam mendukung operasi Telik dalam invasi Irak pada tahun 2003.
TNI Angkatan Darat mendapatkan jembatan apung M3 dari pemerintah Jerman melalui program militer. TNI Angkatan Darat menerima 18 unit jembatan apung M3 pada tahun 2022 dan menempatkannya di bawah Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad. Jembatan apung M3 milik TNI Angkatan Darat tidak kalah dengan milik Amerika Serikat yang juga menggunakan kendaraan sejenis bernama Improved Ribbon Bridge atau IRB. Jembatan apung M3 bisa meningkatkan mobilitas dan fleksibilitas pasukan TNI Angkatan Darat dalam menghadapi berbagai tantangan di medan pertempuran. Militer Amerika Serikat juga berhasil mengembangkan berbagai peralatan penyeberangan jembatan khusus untuk digunakan dalam operasi amfibi, termasuk Improved Ribbon Bridge atau IRB. IRB adalah serangkaian bagian puntun yang bisa bergerak sendiri dan bisa dengan cepat dikerahkan dan juga dihubungkan untuk membentuk jembatan apung yang mampu mendukung penyeberangan kendaraan militer dan peralatan berat militer. Militer Soviet atau Rusia juga mengembangkan berbagai kendaraan jembatan khusus, seperti MTU-20 dan MTU-72. Selain peralatan penyeberangan militer tradisional, ada juga sejumlah perusahaan sipil yang memproduksi sistem penyeberangan khusus untuk bantuan bencana dan operasi kemanusiaan lainnya. Sistem-sistem ini dapat dikerahkan dengan cepat untuk menyediakan jembatan sementara di daerah yang terkena dampak bencana alam atau keadaan darurat lainnya. Dengan begitu, peralatan dan metode penyeberangan yang inovatif ini memungkinkan pasukan militer dan organisasi bantuan untuk menavigasi medan yang sulit dan mengatasi rintangan alam dengan lebih efisien. Kecepatan dan fleksibilitas yang ditawarkan oleh teknologi ini bisa sangat meningkatkan keberhasilan operasi militer dan kemanusiaan, serta membantu menyelamatkan nyawa dan memulihkan infrastruktur yang rusak.